saya tidak datang. Mungkin hari ini keluarga ini tidak mendapatkan hidayah darimu. Terima kasih ya Allah, engkau menanamkan kesabaran itu sehingga mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat selesai, ada uang sedikit, sewa rumah yang lebih besar, saya pindahkan keluarga itu ke sana. Nama-namanya pun saya ganti. Alfon saya ganti dengan nama Abu Sofyan. Sholat Jumat sudah ke masjid. Subuh sudah ke masjid, duhur, asar, maghrib sudah ke masjid. Tapi begitu hari Minggu pagi, hari Ahad pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya. Tidak mungkinlah Abu Sofyan ke sana karena sudah takbir. Orang menunggu dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang tidak datang. Lalu ada berita muncul bahwa beliau sudah masuk Islam. Lalu mereka mencari tahu siapa yang membuat dia mengenal Islam. Akhirnya Fadlan dicari, langsung ditangkap, disuruh nginap di penjara selama 3 bulan. Di penjara hubungan dengan Allah, berdoa tiap hari, baca Quran tiap hari, baca sirah nabawiyah tiap hari. Tapi hari-hari juga mendakwakan orang di penjara. Alhamdulillah orang di penjara juga masuk Islam. Begitu masuk Islam, akhirnya mereka bilang kasih keluar cepat. Kalau tidak lama-lama orang sini mau masuk Islam semua. Keluar pergi berdakwah lagi dari kota ke kampung. Sampai saya lupa ini. Jalan dari sini ke sini 160 kilo. 190 kilo. Kami datang ke sana. Saya turun dari kendaraan menuju rumah kepala suku. Saya sudah di depan pintu rumahnya 7 meter. Beliau sudah buka pintu. Supaya saya lebih akrab, saya maju lagi 2 meter. Ternyata beliau tidak keluar dari saat berdiri itu. Di tangannya, di balik pintu ada, saya lihat tangannya ada pegang tombak. Begitu saya maju, kepala suku ini ambil tombak dan dia lempar. Begitu saya loncat, betis kaki kiri saya kena tombak dan saya terjatuh. Ketika saya terjatuh, teman-teman dai ribut melakukan perlawanan. Ketika mereka melakukan perlawanan, saya berteriak, kita kesini bukan berperang, kita kesini berdakwah. Tapi Ustadz sudah ditombak. Ya itu konsekuensi dari dakwah itu. Jangankan Fadlan, Rasul Muhammad SAW datang ke Taif, disambut dengan lemparan. Nabi tidak balas apa-apa kecuali doa terima untuk penduduk Taif. Maka tugas kalian bukan melawan mereka, tapi segera cabut tombak dari betis kaki kiri saya ini. Akhirnya teman-teman cabut tombak, tidak jadi ribut. Saya dilarikan dari kampung menuju kota, masuk rumah sakit. Tinggal di rumah sakit selama 3 bulan untuk penyembuhan. Setelah sembuh sehat walafiat, saya bilang sama teman-teman, ayo kita kembali lagi ke kampung itu. Teman-teman dai mengatakan pergi aja sendiri. Saya bilang kenapa kalian tidak mau ikut? Ya tempat itu kan sudah panah ustaz, sudah tombak ustaz. Kaki sudah mau patah, maksa mau ke sana. Saya bilang jangan kau bangun kebencian dengan manusia. Tugas kita berdakwah. Alhamdulillah akhirnya mereka pun ikut. Tidak jadi marah, ikut saya. Kami sampai ke sana, saya kembali menuju rumah pintu yang sama. Begitu saya mau masuk, anak tertua kepala suku ada di sana. Saya bilang, abang, ada bapak kepala suku? Anak kepala suku menjawab, bapak kepala suku ada tapi terbaring di atas tempat tidur sudah 2 minggu karena terserang penyakit malaria. Kami tidak ada uang, kami tidak punya kendaraan sehingga tidak bisa bawa bapak ke rumah sakit. Oh,
sampaikan kepada mama dan bapak, saya datang dari kota jemput abang, mama dan bapak, kami bawa ke rumah sakit. Seluruh biaya biar kami yang tanggung. Kami bawa kepala suku. Teman-teman lain itu mulai marah-marah. Biar dia mati di situ, jangan bawa dia ke rumah sakit. Hei, kita ini berdakwah. Siapa tahu dengan kita bawa dia ke rumah sakit, Allah kasih dia hidayah. Akhirnya kami bawa beliau ke rumah sakit. Rawat dia di sana 2 minggu, sembuh sehat walafiat. Sesudah itu kami antar dia kembali ke kampung, kasih mereka bahan makanan, minum, sampo, sabun. Setelah antar sampai ke kampung, kami kembali ke kota. 1 minggu kemudian baru kami datang dakwah di sana. Begitu berdakwah 3 hari, kepala suku bersama istri dan 13 anak, ditambah 15 kepala keluarga di kampung itu pun masuk Islam. Mereka syahadat selesai, kami lakukan pembinaan, ajari mereka tauhid, bagaimana berwudu, bagaimana tohara. Ribut lagi, Fadlan ditangkap lagi untuk disuruh nginap di penjara selama 6 bulan. Karena di penjara selain berhubungan dengan Allah, baca Quran lebih rapi lagi, berdakwah di penjara lagi. Begitu ada orang masuk Islam, pimpinan lembaga bilang cepat kasih keluar, nanti habis ini. Keluar lagi berdakwah dan bergeser dakwah di atas ini. Berdakwah di situ 2 bulan kemudian ada 30 kepala keluarga yang syahadat. Lakukan pembinaan, ribut lagi, Fadlan ditangkap lagi untuk suruh nginap di penjara selama 9 bulan. Di dalam penjara tenang berdakwah juga, ada orang selama 9 bulan juga tiap hari 2-3 orang syahadat. Sampai bulan ke-9 orang sudah mulai lihat ganti identitas menjadi Islam. Fadlan dikeluarkan lagi. Hari terakhir dari bulan ke-9 keluar, yang biasa menangkap saya datang buka pintu penjara dan dia maki-maki saya di sana. Kenapa Anda ini tidak takut dengan penjara ini? Tiap bulan, tiap tahun tidak ada orang lain kecuali muka Anda ini saja. Saya bilang, abang, saya yang bersyukur dan berterima kasih kepada abang. Karena abang ini orang hebat. Kenapa kau bilang saya orang hebat? Iya, abang orang hebat menyambung hubungan saya dengan Allah. Karena kalau saya di luar, saya bisa pergi bersilaturahmi ke keluarga, ke teman. Tapi kalau saya dalam ruangan 2x3 ini, hari-hari saya cuma berdoa kepada Allah, hari-hari saya cuma baca kitab suci, jam sholat saya ke masjid. Ini abang orang hebat. 3 bulan pertama abang tidak bosan, abang kasih masuk lagi 6 bulan. 6 bulan tidak bosan lagi. Abang menghadiahkan saya untuk 9 bulan di sini. Sehingga hubungan saya dengan Allah makin dekat. Dan saya mau bilang sama abang, orang kaya abang ini suatu saat nanti akan ditangkap oleh Allah dan disiksa oleh Allah habis-habisan. Karena saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan pemberontak, saya bukan penjahat, saya bukan provokator. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara saya di negeri ini agar taat kepada Allah, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ketika saya bicara begitu, dia ketakutan dan dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Rupanya dia juga ketakutan. Akhirnya begitu keluar dari penjara, beliau bilang, saya yang antar. Ternyata dia tidak bawa pulang saya ke posko dakwah saya, beliau bawa pulang saya ke rumahnya. Sampai ke rumah beliau bilang sama istri dan 5 anak, coba kita dengar cerita Islam dari orang ini. Subhanallah, 8 jam kemudian dari cerita itu, beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah tidak ada lagi orang yang menangkap saya karena dia sudah masuk Islam. Dan saya mulai mengatakan, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali berdakwah. DKM tidak bosan, tiap hari menyerukan. Hayya 'alas sholat, diingatkan terus, ada majelis taklim, dihiburkan terus. Pekerjaan yang paling bergengsi. Dan pekerjaan ini menjadi amanah dari Rasulullah untuk umatnya yang mencintainya.
Setelah itu selesai, saya mulai cari jalan bagaimana bisa berdakwah lebih jauh. Kami memilih dakwah dari sini ke sini. Karena kami tidak punya uang, mau dan tidak mau jalan kaki. Berapa lama jalan kaki dari kota ini ke sini? Jalan kaki 3 bulan baru sampai. Karena ini pekerjaan bergengsi dan kami jalan seperti ini. Mana lihat jalannya. Bawa apa adanya. Di dalamnya ada sampo, sabun, odol, sikat gigi. Jalan terus. Begitu kami tiba di kampung itu, baju yang kami pakai langsung sobek. Karena kelamaan di badan. Sampai di sana 3 bulan kemudian, sampai di sana kami memperkenalkan diri kami dan minggu pertama kami tidak berdakwah. Melakukan pendekatan. Tapi begitu kami sampai di sana, kami menangis karena melihat saudara-saudara kami dalam keadaan, mohon maaf, ini masa lalu, bukan sekarang ini. Mereka seperti begini. Tidak saja seperti itu. Ada saudara-saudara perempuan kita di sana, dia melahirkan, itu berdiri di bawah pohon seperti binatang. Ya Allah, siapapun orang yang menyaksikan peristiwa itu pasti menangis. Karena merasa berdosa. Sesudah itu, setelah dia melahirkan, anak kecilnya dipakai untuk menyusui air susu di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan dipakai untuk menyusui binatang yang haram. Mohon maaf, ini bukan sekarang, masa lalu. Dan ini bukan porno ya. Binatang sebelah, anaknya sebelah. Ketika melihat keadaan ini dan saya bilang ke teman-teman, tidak ada cara lain. Tidak ada metode lain kecuali mendakwakan agama ini kepada mereka. Bagaimana mendakwakannya? Kita tidak mulai dengan kalimat lain kecuali memperkenalkan tohara terlebih dahulu. Perkenalkan mereka mandi dulu. Kalau dia sudah mandi bersih, insya Allah hidayah datang. Bagaimana caranya? Kami ajak dulu tua adatnya 1 orang. Yang paling tua. Kami ajak dia bawa ke pinggir sungai. Sampai di pinggir sungai saya bilang, Bapak, cawatnya dilepas. Cawat itu pakai yang kayak tadi. Dilepas lalu bersama kami jebur masuk dalam sungai. Sesudah itu naik, saya perintahkan para dai, silakan kalian berdiri di depan dengan sampo, sabun, odol, sikat gigi. Mereka berdiri di depan, saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Saya mulai ambil 1 sabun, saya kasih kepala suku dan saya bilang, Bapak nanti ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, dia pun ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, dia pun ikut gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh ini sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo 1 botol. Rambut jenis ini kalau belum kena sampo dengan air, itu rambut tenang-tenang saja. Begitu dia siram sampo di rambut, dia keramas. Rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi, jatuh kena hidung kepala suku. Beliau mencium bau harum dari sampo, langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air.
Di hari ke-6 bersama kami kembali ke sungai itu, jebur sama-sama gosok sampo, sabun. Kami naik, kami yang lain kembali jebur ke dalam sungai untuk bilas. Ini pakai cap dan berjalan, kelihatan kuntilanak yang berjalan, busa berjalan. Kena matahari, busa sampo dan sabun itu kering. Kepala suku pergi ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun kembali ke kampung, ke rumah. Di tengah jalan Allah turunkan rahmat berupa hujan. Kena di tubuh badannya, busa sampo dan sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Tiba di rumah jam 3 sore. Tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang ke rumahnya. Beliau bangun tidur langsung mengatakan, "Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dibandingkan oleh Sang Pencipta sehingga tadi malam Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam." Oh, bagaimana kalau pagi ini mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai mandi, resmi bilas. Sesudah itu naik beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur, sudah mulai ada pemikiran yang cerdas. Dia sendiri kampanye keliling kampung agar besok pagi mengikuti materi mandi pakai sabun yang kami bawa. Begitu pagi-pagi jam 8 yang sudah berkumpul 3.712 orang. Tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan dengan situasi seperti itu. Saya bilang sama teman-teman, hilangkan nafsumu hari ini. Mulailah mengajarkan mereka. Sabun yang kami bawa tidak cukup, terpaksa satu sabun dibagi 4 dan memulai pelajaran mandi. Dari jam 8 masuk jam 9, jam 10, 11, 12 belum selesai karena orang terlalu banyak. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. Karena 1 minggu sebelumnya kami sudah buat panggung, itu menjadi musola kami. Tidak bisa sholat di atas tanah kayak kita di Purwakarta bisa di bawah pohon sholat. Di sana tidak bisa karena binatang haram tadi sangat banyak. Kami naik di atas panggung, saya bilang sama tua adat atau kepala suku, yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti selesai sholat kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Akhirnya mereka dulu di bawah panggung, kami para dai semua naik di atas panggung. Saya maju jadi imam, salah satu dai dia qomat, saya maju jadi imam, lalu saya takbir. Allahu Akbar. Teman-teman dai di belakang saya 19 orang itu pun ikut takbir. Allahu Akbar. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang duduk di bawah panggung, semuanya serentak berdiri, langsung berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam. Mereka tawaf seakan-akan kami itu Ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka tawaf keliling panggung sholat itu untuk memperhatikan dan mengamati gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Begitu saya salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala suku besar langsung loncat naik di atas depan saya dan langsung mengajukan pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya jawab dalam hati saya, subhanallah baru mandi cerdas begini kah? Akhirnya saya jawab, Bapak kepala suku, mama-mama dan masyarakat, kami ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari 5 kali kami menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya, kami punya jiwa, kami punya kehidupan kepada Tuhan Allah.
Dan yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar. Diri kami dan kehidupan di dunia ini kecil, sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami, tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada. Terserah Allah. Mau menghukum kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah, karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya jiwa, raga dan kehidupan kami kepada Tuhan Allah. Ketika mendengar jawaban saya, kepala suku langsung mengatakan, "Wow, ini agama yang benar." Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongko badan? Apa artinya bongko badan? Ruku dia bilang bongko badan. Saya jawab, kami bongkok badan itu supaya bisa melihat seluruh fasilitas yang dikasih Tuhan Allah kepada manusia berupa tanah, batu, pasir, air, hewan, tumbuhan. Silahkan dinikmati, dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berikutnya. Oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Sujud dia bilang tunduk mencium papan. Saya menjelaskan. Kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas dosa, maksiat, kejahatan yang kami lakukan di bumi. Sehingga kami merendahkan kepala kami untuk menangis, minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Kenapa kami lakukan itu? Karena sebentar kami mati nanti, kami punya kulit, kami punya daging, kami punya tulang, kami punya darah. Semua akan dilebur kembali menjadi tanah. Sebelum dilebur kembali menjadi tanah, kami menyatukan kepala kami, telapak tangan, lutut dan kaki, menangis minta ampun kepada Dia. Allah Maha Tinggi itu. Tapi kenapa sesudah itu anak dan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara. Salam dia bilang bicara-bicara. Saya jawab bahwa kalau tadi kami mengangkat tangan menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami, kami bongkok badan melihat fasilitas yang dikasih oleh Allah. Setelah itu kami minta ampun melihat ke sebelah kanan. Kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami datang mengajarkan mereka bisa tahu mandi. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya, kami datang memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu saya cerita itu kepada kepala suku, beliau langsung mengatakan, kalau begitu pelajaran mandi jangan dilakukan dulu, kami rapat adat. Kami yang tadi di atas sholat tuh disuruh turun di bawah, mereka tua-tua adat ada 6 orang naik di atas panggung rapat adat membahas kehadiran kami di sana. Setelah rapat adat selesai, kepala sukunya menyampaikan bahwa hari ini kemenangan datang di kampung. Hari ini kebahagiaan telah beredar di negeri kita. Maka kami sudah sepakat kita semua harus masuk ke dalam agama anak-anak itu. Kami semua malu, menangis karena tidak bawa apa-apa. Pakaian cuma 6 karun. Tidak cukup dengan 3.712 orang. Tampo, odol juga tidak cukup. Tapi Allah hadirkan hidayah sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam keadaan telanjang di tengah bumi Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka syahadat selama 1 pekan, 1 minggu itu, kami tidak sanggup menahan kebahagiaan. Karena Allah balas dengan jalan kaki 3 bulan hadiahnya hidayah buat ribuan orang. Subhanallah. Dan karena tidak ada kegiatan lain, proyek berikut yang kami lakukan adalah setelah syahadat, nama-nama mereka kami ganti. Yang nama Yohanes kami ganti dengan nama Zainal Abidin. Yang nama Anderson kami ganti dengan nama Mahmudin. Yang nama Yakobus kami ganti nama dengan nama Hasanuddin. Dan itu nama-nama yang paling keren untuk saudara kita syahadat di sana. Sangat lucu kalau dia syahadat, rambutnya keriting, kulitnya hitam, dipanggil Cecep. Tidak cocok. Atau dipanggil Asep. Juga tidak cocok.
Masa Asep Keriting? Atau dipanggil Subagio? Tidak cocok juga. Atau dipanggil Sutrisno? Juga tidak cocok. Tapi Hasanuddin, Zainal Abidin, Abu Bakar, nama itu cocok untuk mereka. Setelah mereka syahadat selesai, pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah melaksanakan hitanan massal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 67 tahun. Alhamdulillah, waktu itu kebetulan ada sahabat saya, Kolonel Dr. Mulia Tarmizi. Kebetulan beliau dulu bersama saya di HMI dan saya bilang sama beliau, bantu kami untuk bisa hitanan di sana. Alhamdulillah, beliau menggunakan potensi angkatan laut dengan pesawat helikopter kami naik ke atas untuk menghitan saudara kita. Setelah hitan selesai, beliau bilang sama saya, Pak Ustadz, harus kita kasih tahu Pak Harto. Saya bilang, saya dulu berkelahi dengan Pak Harto gara-gara asas tunggal. Abang silakan lapor. Kalau beliau terima, alhamdulillah. Dulu kan tidak ada handphone, jadi kita pakai fax. Kirim, 3 hari kemudian ada balasan, silakan membawa tua-tua adat menghadap saya di Jakarta. Subhanallah. Tua-tua adat ini sudah bisa pakai celana panjang, mereka sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas. Tapi belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Ya itu harus ke Cibaduyut. Karena tidak ada jenis sepatu itu, terpaksa kami menggunakan sendal jepit, kelebihan tumit, naik pesawat dan terbang Makassar terus ke Jakarta. Jakarta kami bawa di Wisma Haji, Menteng, Jakarta Pusat, nginap di sana. Pagi-pagi kami ke istana, Pak Harto mengatakan pertemuan batal pagi hari ini. Acara dilakukan sore hari, tapi bukan di istana, tapi Pak Harto minta supaya di rumahnya. Kami kembali ke Wisma Haji, makan siang, sholat duhur, habis itu istirahat, bangun sholat asar, mandi, dan kami datang ke Jalan Cendana. Subhanallah, hari itu saya perhatikan kegembiraan Pak Harto menyambut tua-tua adat yang datang dari kampung itu. Salaman satu persatu, dipersilakan masuk ke dalam ruang tamu, disuruh minum, makan kue yang sudah disiapkan. Sesudah itu Pak Harto sudah melakukan dialog dengan kami selesai. Pak Harto menyediakan hadiah untuk mereka, ada baju gamis, baju koko, sajadah, kopiah, dan Pak Harto juga menyiapkan satu kepala suku uang saku 50 juta. Sebelum menyerahkan uang itu, Pak Harto minta supaya salah satu di antara tua-tua adat yang hadir bicara atau konferensi pers. Lalu saya tunjuk kepala suku yang paling tua. Saya bilang, Bapak yang bicara. Langsung dia bicara. Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar? Karena mereka baru pertama kali lihat Makassar. Presiden macam apa hanya bangun Jakarta? Karena mereka juga baru pertama kali datang di Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya jangan lagi pilih Haji Muhammad Soeharto jadi presiden. Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi subhanallah, Pak Harto senyum sumringgan. Sesudah itu beliau mengatakan, diterjemahkan. Tidak mungkinlah saya menerjemahkan seperti itu. Itu tidak mungkin. Tapi saya tafsir. Kalau tafsir bisa benar bisa salah. Lalu saya bilang sama presiden, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan Haji Muhammad Soeharto
layak jadi bapak pembangunan nasional. Antara terjemahan dan tafsir memang berbeda. Tapi inilah strategi dakwah. Subhanallah. Dengan cara ini Pak Harto langsung menelpon Mulia Tarmizi. Siapkan kuota haji 75 orang. Mereka ini diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Tidak disuruh pulang. Tinggal di Wisma Haji selama 1 bulan. Musim haji datang kami disuruh berangkat semua. Subhanallah. Pak Harto kasih orang naik haji. Kasih hadiah 917 unit rumah layak huni dengan program ABRI masuk desa. Pak Harto juga kasih masjid kurang lebih ada 300 buah. Dan Pak Harto kasih pakaian 600 karung, pakaian 1000 karung, dan semua serba baru, dan 600 karton sampo, odol, sikat gigi. Kami bawa mereka pergi haji, pulang, mereka kembali ke kampung-kampung mereka sudah baik, dan mereka menjadi benteng NKRI hari ini. Alhamdulillah. Dan kami terus melakukan dakwah itu sampai Allah menjemput kami. Apakah pada saat kami dipanah nanti, kami ditombak nanti, tetapi tetap dakwah kami lakukan di sana. Alhamdulillah perubahannya ini menjadi berubah satu persatu. Ini adalah salah satu, ini adalah mantan pendeta yang membawahi 75 gereja harus syahadat. Ini kepala suku di Asmat. Bersama istri dan masyarakatnya syahadat. Ini coba lihat. Kepala suku di Timika. Wah, ini anak perempuannya nikah dengan Ustadz Firman yang dari pesawat turun orang berteriak, malaikat telah datang di kampung. Ini anak perempuannya. Alhamdulillah dakwah itu kami lakukan terus menerus sehingga menyebar ke seluruh wilayah dari waktu ke waktu. Walaupun orang benci tidak suka kepada kami, tapi kami tetap berada pada koridor dakwah dilakukan terus menerus. Sehingga dakwah itu menghasilkan kekuatan baru untuk Indonesia. Kenapa perlu dakwah di sana? Ada yang tahu? Kenapa perlu dakwah di sana? Karena orang yang pertama sholat subuh di tanah air Indonesia bukan orang Purwakarta. Yang pertama kali sholat subuh di tanah Indonesia, sholat duhur, maghrib, asar, maghrib, isya, Jumat pertama, Idul Fitri, Idul Adha. Yang pertama sekali sholat di tanah air Indonesia adalah kami orang Irian. 2 jam kemudian baru orang Purwakarta. Di saat saudara-saudara kami di Indonesia Tengah sedang tidur, Indonesia Barat sedang tidur, kami di Irian sudah menyatakan kepada dunia bahwa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hitam keriting menjadi Bilal Indonesia dari timur. Maka ketika mereka menjadi Bilal, mereka jaga agama ini dengan baik dan benar. Maka wahai ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan malu-malu kalau kasih nikah anak dengan pemuda Papua sana. Supaya melahirkan generasi Purwakarta Irian Jaya. Nah, itu baru Indonesia Raya. Indonesia asli. Tapi kalau Purwakarta, nikah Purwakarta, ya masih Sunda lah. Tapi kalau nikah Irian, gak bisa disebut Sunda, gak bisa disebut Irian Jaya. Tapi itu adalah anak asli Indonesia. Begitu. Nah, sebelum saya akhiri, saya minta kepada pemuda-pemuda, bapak-bapak, siapa yang mau ikut saya dakwah di Pasaman? Ketua DKM ini malu-malu semua ini. Persyaratan ikut saya dakwah di Irian gampang saja. 1, wajib menikah anak kepala suku. Oh, masa orang Purwakarta takut? Oke, silakan ada yang mau bertanya, saya persilakan. Sebelum kita putar video dan panitia mau bergerak. Ada yang mau tanya, saya persilakan. Silakan yang mau bertanya.
Ada ibu-ibu mau tanya? Oke, subhanallah, terima kasih, silakan. Langsung bertanya dari sana. Maju ke depan. Oh, ini yang mau ikut ke Papua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf tadi terlambat. Saya beberapa kali melihat video Ustadz yang perjuangannya luar biasa. Kadang-kadang kita malu sendiri dengan melihat video-video Ustadz. Kita masih jauh dari perjuangan dakwah. Mohon pencerahan bagaimana supaya semangat dakwah kita lebih kuat, apalagi dengan kondisi saat ini yang kelihatannya mungkin Islam ya, atau mungkin para ulama juga dipersekusi lah, kadang-kadang banyak hambatan untuk melawan hal itu. Kira-kira bagaimana? Mohon masukan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Jawabannya gampang. Tidak usah layani ribut-ribut itu, tetap saja kita dakwah. Saya ini menjadi orang yang paling dibenci. Tapi saya tidak ada urusan. Urusan saya adalah bagaimana saudara saya bisa bahagia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Soal nanti saya dipanah baru mati, itu sudah takdir. Tapi saya harus bergerak cepat untuk menyelamatkan orang. Hari ini kita lihat ada persekusi. Karena umat Islam sendiri lemah. Lemah uhuwanya. Lemah kebersamaannya. Lemah kekeluargaannya. Hubungan kekeluargaan itu putus. Begitu satu lama ditangkap, yang lain sembunyi semua. Coba kalau ketua DKM ditangkap, orang semua lari. Tapi sebagai orang beriman, kita harus punya, kenapa ketua DKM ditangkap? Itu perlu dulu. Maka kita perlu kekuatan sebagai persaudaraan yang kuat. Rambut boleh berbeda, kulit boleh berbeda. Tapi ketika bicara uhuwah, kita satu kesatuan. Nasab kita boleh berbeda. Bukan satu ayah, satu ibu. Tapi bicara perkara agama kita harus bersatu. Bersatu untuk melihat dari sisi apa masalahnya. Sesudah itu kita akan bicara dari dari sudut hukum positif. Tetapi dakwah tetap jalan. Lama-lama orang yang melakukan hal yang sama dia bosan. Percuma kita tangkap dia, keluar dakwah terus. Lama-lama kita habis. Pada akhirnya mereka juga tidak lagi menangkap dengan ketentuan. Jangan kita berdakwah memaksa orang masuk Islam. Jangan kita berdakwah langsung membuat seakan-akan kita ini penentu orang masuk surga. Kamu kafir, neraka, jahanam. Enggak begitu. Karena surat 16 ayat 125 itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah, ajarilah, bimbinglah manusia ke jalan agama Rabbmu dengan arif bijaksana. Walaupun dirimu disakiti, walau dirimu difitnah, walaupun sudah kena luka, jadikan itu menjadi vitamin dalam dakwah kita. Jangan sampai kita kendor dalam dakwah. Itu harus dilakukan. Kendor, kerjasama ketua RT, ada di lingkungan masjid. Masjid kita harus jadi contoh untuk orang lain. Maka semua ketua RT bergerak. Bahkan kalau ada pemilu nanti, pemilihan ketua DPR Kabupaten Purwakarta, utusan dari Masjid Al-Hidayah harus ada. Diusul RT, RT usul ke RW, RW bicara ke lurah ke kecamatan, ini utusan kami dari wilayah pemilihan A, Masjid Al-Hidayah. Udah tahu, oh ini ahli sholat, dia ibadah. Nanti dia mengambil keputusan, bikin peraturan, akan membela kita di sana.
Asalkan orang itu betul-betul hatinya iman yang kuat. Dan selanjutnya tetap saja dakwah. Suatu saat Allah akan tunjukkan kepada orang-orang zalim bahwa ternyata yang mereka lakukan itu salah dan keliru. Tugas kita tidak menyalahkan orang, mengkafirkan orang, menerakakan orang, tetapi memperbaiki orang, menyelamatkan orang, mengantar orang ke jalan yang benar. Walau dia sudah pernah keliru, jangan kasih dia keliru lagi. Jangan vonis. Karena pemegang penentuan terakhir itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita mengantar hidayah supaya yang keliru itu jadi lurus, yang salah jadi benar. Nah, kita terkadang baru belajar Islam 2 minggu langsung protes, yang pakai kunut itu neraka. Astagfirullahaladzim. Dan terakhir, kita di masa Pak Harto dulu, tiap tahun itu ulama diundang untuk menyampaikan pendapat, dan Pak Harto ingin periksa bagaimana keadaan dakwah di masing-masing wilayah. Ini ulama-ulama lain sudah perjalanan menuju, ada ulama dari Jawa Timur. Mereka naik satu bis itu isinya 60 orang. 30 orang pakai celana panjang, 30 orang pakai sarung. Mereka ketika naik mobil itu tidak menentukan siapa yang jadi amiril safar. Tidak ada. Akhirnya jadi pemimpin perjalanan adalah sopir itu sendiri. Sudah jalan sampai di jalan, waktu sholat duhur tiba, sopir bawa ke bukan rest area, tempat istirahat orang buang air, sholat dan makan. Begitu tiba di sana, yang pakai celana panjang mengatakan, makan dulu baru sholat. Keluarkan dalil. Yang pakai sarung berteriak, sholat dulu baru makan. Masing-masing punya dalil. Tidak menemukan titik temu, akhirnya mereka makan dulu baru sholat. Setelah makan mereka menuju ke musola. Sampai di musola mereka wudhu selesai, masuk ke dalam musola. Qomat sudah selesai. Qomat sudah berlangsung 10 menit. Yang pakai sarung maju, malu hati, sama yang pakai celana panjang dia mundur. Yang pakai celana panjang malu hati, maju ke depan jadi imam, mundur lagi. Waktu udah masuk 15 menit belum ada imam. Tiba-tiba ada pemuda dari luar, rambut gondrong, ada tato di badannya, langsung masuk jadi imam. Allahu Akbar. Akhirnya orang yang tadi ribut celana panjang dan sarung ikut jadi mamuman. Begitu Allahu Akbar, imam tadi yang rambut gondrong pakai tato itu langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Celana panjang dan sarung tadi mengatakan Subhanallah, Subhanallah, imamnya kasih keras lagi Ar-Rahmanir Rahim. Akhirnya hilang Subhanallah, mereka ikuti sholat sampai selesai. Setelah sholat selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang makmuman sedang zikir, imam tadi keluar langsung mengatakan, misi, saya mau keluar. Lalu salah satu di antara jamaah yang celana panjang itu keluar dan pergi ke warung, restoran dan tanya, siapa itu tadi pemuda yang masuk jadi imam? Pimpinan restoran menjawab, itu adalah orang gila yang jadi tukang parkir di sini. Kenapa? Kamu berkelahi, orang lain masuk jadi imam sehingga kalian gila semua. Maka pertanyaanmu itu gilanya di situ. Orang gila. Kita tidak menentukan ini siapa jadi imam. Yang celana panjang malu hati dengan dalilnya yang sarung. Akhirnya kita tidak titik temu. Maka disarankan setiap kita menentukan pemimpin
harus tahu dari mana asalnya. Karena kalau tidak, kita bisa menemukan keadaan perjalanan tadi. Karena tidak ada pemimpin perjalanan, akhirnya orang lain memimpin kita. Tidak ada orang lain yang memimpin kita. Kalau Gus Dur memimpin kita jelas, ulama kok, NU, anaknya pendiri bangsa. Jelas. Tapi ini tiba-tiba orang gila masuk jadi imam. Akhirnya gila. Sampai gila, sampai hari ini masih gila terus. Ya, tafsirkan sendirilah. Yang lain? Kalau tidak ada ya kita putar dulu video ini. Ini satu wilayah di lembah, di sungai yang kami datang. Kita lihat mereka dari telanjang dulu. Tadi sudah telanjang, sekarang mereka sahadat. Mas, masih bisa nggak dibawa ke sini? Panjang. Mandi. Enggak, sahadat dulu. Mereka sahadat dulu, sebelum sahadat kita kasih mereka celana. Pakai celana dulu baru sahadat. Suara dari karena dari Sorong Selatan sampai Sorong Induk itu tidak berat. Bapak percaya semua mengucapkan itu dengan benar? Percaya dan bagus sudah dan benar. Bapak bisa mengucapkan, selaku kepala suku mengucapkan asyhadu an la, Bisa. coba. Asyhadu an la ilaha illallah. La La ilaha, ilaha illallah. asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. illallah. Ha illallah, Ah illallah. ha illallah, Ah illallah. ha illallah. Ah illallah. Bukan ha illallah, Ah illallah. ha illallah. Ah illallah. Wa asyhadu anna Asyhadu anna Muhammad Muhammad dan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah selain Allah
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah dan saya dengan rakyat adat saya upaya untuk menghilangkan lemak-lemak babi. Muhammad itu Utusan Allah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita menggiring saudara-saudara kita untuk melakukan tahara dengan menggunakan tanah liat sebagai upaya untuk menghilangkan lemak-lemak babi dan lemak-lemak anjing yang selama ini mereka gunakan di lingkungan mereka secara setiap saat. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita akan membersihkan dengan tanah liat. Tampak juga mereka antusias sekali setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kini mereka menggosok atau mengeluarkan daki-daki, lemak-lemak babi, ataupun lemak-lemak binatang yang mereka makan, minyaknya mereka pakai untuk menggosok diri mereka. Kini mereka keluarkan. Sesudah itu, tampak saudara-saudara kita mengangkat sabun. Ya. Lubang Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Sekarang kita membersihkan rambut kita dengan menggunakan sampo. Gosok, yang di belakang itu gosok. Turun. Turun, 1, 2, 3. Mana perasaan Bapak setelah Bapak mandi seperti begini? Segar, Pak. Rasa enak? Tadi kita menggunakan tanah untuk menghilangkan. Setelah itu kita mulai bagi pakaian dan sekarang mereka mengikuti tablik akbar. Mereka ikut kajian. Mereka mengikuti pengajian dan dikumpulkan semua untuk berkumpul di sana. Kita bikin sholat Jumat pertama dan mereka coba-coba ajan walaupun salah. Waktu sholat Jumat telah tiba. Masyarakat Migori Korewatara berduyun-duyun menuju masjid untuk menunaikan ibadah. Masjid ini sekarang tidak mampu menampung karena jamaah di sini sudah hampir 2.000 orang. Dan kita lagi melakukan perubahan, pembangunan untuk mereka sehingga kelak nanti mereka mempunyai jati diri dan alhamdulillah mereka menjadi orang Indonesia yang baik. Oke, saya kira itu video yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada pimpinan perjalanan Amanah Dakwah, Amanah Foundation. Jazakallah khair pada Tuan Guru kita, Ustaz Fadlan Garamatan. Bagaimana Bapak Ibu? Perjalanan dakwah beliau itu sungguh luar biasa. Dari apa yang beliau sampaikan tadi, ada satu hal yang bisa kita renungkan pada malam hari ini, ya, bahwa negeri ini masih sangat butuh peran para dai. Benar ya, Bapak Ibu ya? Kita masih sangat butuh peran para dai.
kita masih sangat butuh bimbingan para ulama. Ya. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu kita mengalami masa pandemi Covid. Dan Bapak Ibu tahukah selama masa pandemi Covid ada 1.200 ulama yang wafat selama masa pandemi. Artinya ini jadi warning buat kita. Karena salah satu tanda akhir zaman adalah dicabutnya atau diangkatnya ilmu, yaitu dengan wafatnya para ulama. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, melalui Kebun Amal Project yang diinisiasi oleh Amanah Foundation Indonesia, kita ingin menciptakan lagi ulama-ulama baru. Kita ingin menghidupkan lagi para dai-dai baru yang bukan hanya tampil di atas mimbar tapi juga akan terjun ke pedalaman-pedalaman. Indonesia itu begitu luas. Kita paham dunia Islam saat ini punya banyak masalah. Sampai hari ini kita masih sakit rasanya ngelihat saudara-saudara kita di Palestina. Tapi di negeri kita juga ternyata punya masalah. Kita kekurangan dai dan kita khawatir kurangnya ulama juga. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, di malam Jumat yang Allah berkahi ini, di tempat yang Allah muliakan ini, di masjid yang sesuai dengan namanya Masjid Al-Hidayah, insya Allah malam ini donasi terbaik kita akan menghantarkan hidayah buat saudara-saudara kita di luar. Kami persilahkan teman-teman panitia untuk bisa menjemput infak terbaik, donasi terbaik dari jamaah pada malam hari ini. Ya, kami persilahkan kawan-kawan semua. Mari kita sama-sama lantunkan salawat sambil kita berikan kontribusi terbaik kita pada malam hari ini. Semoga Allah angkat kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Bagi yang ditimpa penyakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah yang sudah berkontribusi. Tapi kita juga menyediakan bagi Bapak Ibu yang mungkin pada malam hari ini tidak memegang uang tunai, kami menyediakan form komitmen bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi secara rutin atau secara waktu yang berkala. Ya, misal kita ingin komitmenkan senilai 1 juta rupiah, insya Allah akan kita salurkan untuk amanah, untuk Kebun Amal Project di Amanah Foundation Indonesia. Kami persilakan Bapak Ibu bisa mengisi form komitmennya. Kami persilakan juga teman-teman bisa diedarkan. Di form komitmen itu tidak harus ditunaikan sekarang, enggak. Tapi insya Allah ini akan menjadi tekad kita bersama, akan menjadi azam kita di hadapan Allah. Allah menyaksikan, malaikat pencatat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita memenuhi apa yang kita tekadkan. Silahkan diisi berapapun nominalnya dan tidak harus ditunaikan sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah tersampaikannya hidayah ke saudara-saudara kita bukan hanya di bumi Irian. Ya seperti tadi disebutkan Indonesia itu sangat-sangat luas. Bahkan di Pulau Jawa sekalipun masih ada daerah-daerah pedalaman yang bisa jadi belum tersentuh dakwah. Sebelumnya ada pengalaman dari teman-teman kami juga yang melakukan ekspedisi pembebasan buta aksara Quran Bapak Ibu, itu sampai ke Pulau Lembeh namanya. Pulau Lembeh itu di sebelah utaranya Sulawesi lagi dan di sana juga tidak ada listrik. Jadi
mereka sama sekali belum bisa baca Quran. Nah, kita punya masalah-masalah seperti itu luar biasa banyak di Indonesia. Mudah-mudahan di Kebun Amal Project dengan tersalurkannya program amanah dakwah, amanah kemanusiaan, amanah ibadah, dan amanah-amanah lainnya, Bapak Ibu bisa baca di brosur yang bisa diterima dari teman-teman panitia. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini tersampaikannya hidayah ke saudara-saudara kita di luar sana. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu sudah jam 9:30 malam ya. Nah di form komitmen silakan diisi dan langsung disampaikan ke teman-teman panitia malam ini juga. Mudah-mudahan nanti teman-teman panitia akan membantu mengingatkan Bapak Ibu ya. Kapan mau ditunaikan, insya Allah kita akan bantu mengingatkannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Dan di sesi penutup ini mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama munajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya pada malam hari ini kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti Allah jaga seluruh ulama, seluruh guru-guru kita, dan kita tentu doakan agar seluruh kaum muslimin dimanapun berada Allah berikan perlindungan yang optimal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fin nabiyina wal mursalin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin Wassalamu radiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina ashab rasulillahi ajmain amin Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamdan naimin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi ghafir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbagana sigara. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wabil khusus Jamia Masjid Al-Hidayah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sejak dari maghrib sampai isya dan sampai malam hari kami berada di rumah-Mu ya Allah. Sekiranya kami datang dengan dosa yang banyak, Engkau Maha Pengampun. Ampuni kami semua yang duduk di majelis ini ya Allah. Begitu juga kepada orang-orang yang tidak hadir di sini. Jika mereka adalah orang-orang yang sibuk dalam kehidupan ya Allah. Berilah mereka hidayah untuk bersama kami di tempat ini ya Allah. Jika kami datang ke tempat ini dengan kesalahan yang kami bawa, ya Allah, Anta afu jala jalalu. Maafkan kami semua ya Allah. Maafkan istri-istri kami ya Allah. Maafkan suami kami ya Allah. Maafkan anak-anak keturunan kami ya Allah. Maafkan pengurus Masjid Al-Hidayah ya Allah. Maafkan kami semua yang menjadi warga di sini ya Allah. Maafkan orang-orang yang berjasa untuk kami, ayah dan ibu kami. Jika mereka masih hidup ya Allah, sehatkan tubuh badannya ya Allah. Kuatkan imannya ya Allah. Suatu saat memanggil ayah dan ibu kami, panggil dalam keadaan husnul khotimah. Menjadikan kami menjadi teladan buat mereka ya Allah. Menjadikan mereka menjadi teladan buat kami anak-anaknya. Irhamana ya arhamar rahimin. Jadikan duduknya kami di majelis ini dengan pengampunan-Mu ya Allah. Anta Qahar, Anta Ghafar jala jalalu. Hari ini ada saudara-saudara kami di Palestina. Mereka tidak tenang, berteriak, tidak tenang karena tidak ada tempat tidur. Rumah-rumah mereka dibombardir oleh musuh-musuh Yahudi-Mu ya Allah. Jika Engkau menjadi benteng yang terkuat untuk mereka ya Allah, turunkanlah pengamanan-Mu yang sejati untuk mereka. Mereka yang sudah wafat membela Al-Aqsa, masjid yang Engkau turunkan menjadi kiblat pertama bagi kami hamba-hamba-Mu ya Allah. Jadikan mereka mati syahid ya Allah. Anak-anak mereka jadikan mereka juga syahid ya Allah. Dan ya Allah ya Rabb, jadikan doa kami ini menjadi satu kekuatan untuk memukul mundur musuh-musuh ya Allah. Irhamana ya arhamar rahimin. Berilah kami hidayah dan petunjuk. Berilah kami rahmat untuk menjaga masjid kami dengan persaudaraan yang kuat ya Allah. Uhuwah yang terjaga ya Allah. Tauhid yang kuat ya Allah. Islam yang terbimbing dan terjaga ya Allah. Dan jadikan infak kami malam ini menjadi infak yang terbaik ya Allah. Jadikan sedekah kami pada malam hari sedekah yang terbaik ya Allah. Dan jadikannya menjadi kendaraan untuk kami kelak nanti di akhirat-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhinal jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ya Allah, pertemukan kami semua di surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Perdengarkan kami dengan pelantikan Engkau di surga-Mu ya Allah. Dengan kalimat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumaro.
Jadi kami kau lantik masuk ke dalam surgamu dengan kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Masukkan kami semua ya Allah di dalam surgamu ya Allah. Cukupkan kami rezeki dalam keseharian perjalanan kami hari ini, hari esok dan hari-hari berikutnya ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Saya akhiri dengan pantun burung irian, burung cendrawasih. Kok enggak ada cakapnya? Cakep. Sampai lupa. Telat. Burung irian, burung cendrawasih. Di Irian juga ada burung kasuari. Itu nama-nama burung yang sudah lama ada di sana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dengan demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.